selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan segala hajatnya, amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua Bahsaul Masail Al-Ustaz Rizky beserta wakil. Yang saya hormati Jarno. Ketua Muhammadiyah Al-Ustaz Nurul Ketua Madrasah Tanawiyah Al-Ustaz Muslim. Yang saya hormati Ketua beserta wakilnya Al-Ustaz Subki Masyadi beserta Al-Ustaz Haidul Ali. Dan yang tak lupa saya hormati seluruh teman-teman santri yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sehat, sehat. Monggo usaha kami aturi pada usaha untuk mendapati tempat duduknya. Ayo usaha. Monggo usaha Suki sebelah kiri. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas bulanan kita yaitu Bahsaul Masail. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi acara Bahsaul Masail pada malam ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wal mu'minin amin. Monggo kepada para musahih untuk menempati tempat duduknya karena masih banyak tempat yang kosong. Musahih perumus. Ntar. Sudah bisa kita mulai? Kalau sudah, Belum. akan saya bacakan permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mana para anggota sudah siap? Alhamdulillah sudah. Nah, kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok dua? Sini. Kelompok tiga? Oke. Kelompok satu yang diketuai oleh Kang Rashid, kelompok dua Kang Fikri, kelompok tiga Kang Habib. Kalau ketua kelompoknya tidak ada yang mewakili. Aku berarti. Sudah siap? Sudah, Kang. Siap, Kang. Rominggo. Ya gampang. Gampang, santai. Gimana Santai. Ustaz? Sudah siap? Mulai. Oke. Perhatikan soalnya masing-masing. Perhatikan. Makan terus. Soal dari kelas Jurumiyah. Deskripsi masalah. Di sebuah desa ada sebuah warga yang bernama Pak Jamal. Untuk menghidupi keluarganya, Pak Jamal terpaksa kerja lembur. Malam ini karena di sebuah desa ada sebuah warga yang bernama Pak Jamal. Untuk menghidupi keluarganya, Pak Jamal terpaksa kerja lembur. Malam ini karena menumpuknya tugas sampai pada waktu subuh. Pak Jamal mendengar azan subuh berkumandang dan Pak Jamal pun memutuskan untuk sholat subuh secara berjamaah. Dan dikarenakan Pak Jamal belum tidur sepanjang malam, di saat dia sholat subuh berjamaah,
dia terkantuk-kantuk hingga kantuknya itu sampai terbawa mimpi. Dari deskripsi ada yang mau dipertanyakan? Dari kelompok berapa? 2. Kang. Ya, kelompok 1. Enggak. Yang pertama, Pak Jamal masih mendengar sekelilingnya apa tidak? Yang kedua, Kantuk-kantuknya dalam Kantuk-kantuk. posisi apa? Kantuknya tadi tuh. Ngantuk. Kantuknya. Udah. pertanyaan yang kedua, ngantuknya Udah ya, Tin? Dalam posisi apa? Jul. Yang ketiga. Yang ketiga tuh Bisa. lama durasi mimpinya. Pakai durasi kah? Ya udah. 2 menit Kang, 2 menit. Udah, 3 ada cukup. Yang banyak. Iya, Neng, enggak. Mimpinya apa? Mimpi basah. Foto aja. Mimpinya apa? Ini dari kelompok 1 yang diketuai oleh Kang Rosyid. Monggo ada pertanyaan lagi tentang deskripsi. Kelompok 3 yang diketuai Kang Habib. Ada ya orangnya ya? Kelompok 2 yang Sama, diketuai Kang. Kang Fikri atau yang mewakili Kang Samsul. Udah dipertanyakan tadi. monggo. Nanti Pak Jamal itu dia ada rasa ragu apakah dia tidur atau cuma mengantuk. Ragu atau yakin? Yakin lah. Yakin cuma ngantuk atau yakin tidur atau Nanti kadang bang. Ada lagi? Ada lagi? Apakah menyebabkan Pak Jamal tinggal 3 rukun sholat yang panjang? Mik mana mik? No, rusak. Belum dites. Ada lagi? Nggak tahu Bang, semalam dipakai. Sudah. Dipakai sosokan. Semalam dipakai sosokan lama. Baiklah, kepada yang membuat soal yaitu kelas Jurumiyah. Siapa yang membuat soal? Ya. Wih, Di sini udah. ada Masya Allah. 4 pertanyaan dari kelompok 1. Pak Jamal masih mendengar di sekitarnya apa tidak? Artinya mendengar apa? Tidak. Yang bertanya, saya gimana? Kelompok Pertama tidak. tidak. Perhatikan. 1. Nomor 2 pertanyaannya, ngantuknya dalam posisi seperti apa? Imam dalam keadaan baca Surah. surah. Pertanyaan ketiga, lama durasi mimpi itu berapa? 50 detik. 50 menit. Sekedar baca Fatihah, berarti lama. Ya. Terus yang terakhir, mimpinya apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi imam baca Fatihah. Mimpinya imam baca Fatihah. Terus pertanyaan dari kelompok 2. Aku curiga nih kayaknya Dari kelompok 2 yang diwakili oleh kayak sudah muter Kang Samsul Bahri. Bahari. Pertanyaannya, Pak Jamal ragu-ragu atau tidak dia ngantuk itu? Yakin Kang Samsul. Dia yakin bahwasanya ngantuk berarti ya. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah Pak Jamal ketinggalan 3 rukun yang panjang?
Tidak. Ini loh, Dir. Ada pertanyaan lagi dari masalah deskripsi? Awas loh, dia juga merokok. Disebut lo. Dapat tidak? Baik. Jualan. Baik. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo yang mau bertanya, Monggo yang mau bertanya. Santai. Sebelum pertanyaan ditutup. Ya. Mimpinnya yakin atau enggak? Dari kelompok 1 bertanya, mimpinya itu yakin apa tidak? Mimpinya yakin apa tidak? Dia itu memang yakin mimpi atau menghayal? Ragu-ragu katanya. Ya wes, mati. Tapi yakin ngantuk. Tapi ragu-ragu mimpi. Macam-macam. Gimana? Bisa. Satu lagi, cek. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita masuk dalam sesi pertanyaan. Bebas. Berarti masalah deskripsi sudah terselesaikan. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan tadi. Itu sudah dijawab oleh Kang Lord Bin. Pertanyaannya dari deskripsi tadi, apa hukum sholat Pak Jamal? Apa hukum sholat jamaah Pak Jamal yang kantuknya sampai pada mimpi? Apa hukum sholat jamaah Pak Jamal yang ngantuknya itu sampai terbawa mimpi? Monggo dari kelompok 1 takbirnya. Sing dihukumi sholatnya apa jemaah? Ada pertanyaan, yang dihukumi sholatnya apa jemaahnya? Sesuai deskripsi. Pertanyaan berarti. Kalau jemaahnya sah bagus boleh. Sesuai dengan deskripsi pertanyaan. Sholat jamaah ya. Apa hukum sholat jamaah Pak Jamal yang ngantuknya itu sampai terbawa mimpi? Sholat. Tapi jamaahnya. Iya, sholat jamaahnya. Apa hukum sholat jamaah Pak Jamal yang ngantuknya sampai terbawa mimpi? Sholat Jamaahnya jamaah. berarti ya. Iya, jamaahnya. Bukan sholatnya berarti. Bukan sholatnya. Kalau jamaahnya berarti? Hah? Iya. Ada pertanyaan lagi dari soal? Monggo kelompok 3, ada yang bertanya tentang soal? Kelompok 2? Lanjut. Sedikit juga memberi arahan ya, bukan anu. Ya, nanti kalau ditengok dari deskripsi masalahnya, Iya. dari deskripsi masalahnya itu nanti gimana kalau lebih cocok untuk pertanyaan hukum sholatnya bukan jamaahnya. Kalau seandainya kami nawarkan seperti itu, ini bukan jamaahnya tapi sholatnya. Karena untuk deskripsinya mengarah ke lebih condong ke sholat, ke Iya. jamaah.
Ya, mungkin Sabdedir mau nambahin. Dicu, karek dicu. Buat cuy. Baiklah, ada tambahan dari Musahih. Musahih Ustaz Muslim menambahkan pertanyaan. Dia menambahi yang lebih cocok. Pertanyaan itu mengarah kepada sholatnya. Bagaimana hukum sholatnya Pak Jamal. Jamal? Ada yang menanggapi atau sudah menerima? Tidak boleh mendebat Musahih. Karena gambarannya ini, batal nanti jamaahnya belum tentu sholatnya batal. Ya, kan? Tapi kalau sholatnya batal ya mesti jamaahnya batal. Karena kalau batal itulah gambarannya. Karena batal jamaah belum tentu mensolatkan bahannya. Sedangkan untuk lari ke deskripsinya itu lebih mengarahkan apakah sholatnya sah atau tidak. Ya, ada tambahan sedikit dari Kang Muslim bahwasanya kalau sholatnya batal itu otomatis jamaahnya batal. Tapi kalau jamaahnya saja yang batal belum tentu sholatnya ikut batal. Menggunakan fadilah jamaah. Karena saya setuju. Ya berarti dilarang. Pertanyaannya bagaimana hukum sholat Pak Jamal yang ngantuk sampai terbawa mimpi? Oke, sepakat? Sepakat. Monggo dari kelompok 1 jawabannya. Jawabannya batal. Batal, saya batal. Referensi Referensi Sofinatul Najah. kelompok 2 ada takbir yang lain lagi? Kelompok 2 monggo. Enggak batal kan? Apa? Enggak batal. Tidak batal. Referensi Bajuri. ada lagi? Ada lagi? Udah. Kelompok 3 kelompok 3 tafsir. Monggo. Gimana pentafsilannya? Bisa batal, bisa tidak. Referensi Muhadzab halaman 20 cetakan apa? Hidayah. Iya. Iya. Tadi Bajuri cetakan apa Kang Sabdol? Halaman 8. 6 8. 68. Kang Sabina cetakan apa Rasid? Cetakan sendiri. Lumayan. Halaman Bajuri cetakan apa? Romain DKI Jakarta. Halaman 130. Sabina halaman Kalau menilang kan. 29.
Oke. Jadi kita mengarah kepada pertanyaan, apakah sholat Pak Jamal yang ngantuk sampai terbawa mimpi tadi sholatnya batal, sah apa tidak? Dari kelompok 1 mengatakan sholatnya Pak Jamal batal. Referensi kitab Sabinah cetakan Haramain halaman 20 dan kitab Bajuri cetakan DKI halaman 130. Sedangkan dari kelompok 2 mengatakan sholatnya Pak Jamal itu tidak batal, mengambil referensi dari kitab Bajuri cetakan Haramain halaman 68. Sedangkan dari kelompok 3 mengatakan jawabannya itu ditafsir, bisa batal bisa tidak. Referensi dari kitab Muhadzab halaman 23 cetakan Al-Hidayah. Monggo dari kelompok 3 dulu membacakan referensinya. Aja kalau bisa sama artinya lebih baik. Sama juga. Cek satu. Kamalik. Kamalik. Iku cilik no. Apa sih? Kamalik. Woi. Kamalik. Belum nyambung. Kamalik. Disambungkan. Pelan-pelan. Kamalik. Woi. Gimana, bisa kita lanjut? Lanjut. Ya. Ya, monggo ambil. Seandainya ada orang yang itu dalam keadaan sholat, tidurnya itu dalam keadaan ruku, sujud atau berdiri, maka ada dua pendapat. Pertama pada qaul jadi tahu bisa wudu karena hadis dari Ali. Kemudian yang kedua kita membatalkan sholat ini pada qaul tidak membatalkan wudu pada qaul yakni ada hadis dari Nabi, apabila ada seorang apabila hamba itu tidur dalam keadaan sujud, maka Allah akan membanggakan kepada para malaikatnya. Seandainya itu membatalkan wudu, kenapa ketika sholat dia dalam keadaan sujud dan
lima ja'alahu sajidah. Seandainya tidur dalam sujud pas sholat membatalkan wudu, Belokkan maka sholat tersebut imam sajidah. Kenapa dengan sujud? Ulangi Kang. Aku wajib mas. Ulangi murah sekali lagi. Udah jelas sudah baca. Belum nyambung tuh. Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi, di sini kami menyatakan bahwasanya kami menyatakan bahwasanya di tafsir tadi ya sebenarnya bukan tafsiran tapi apa ya? Ada dua jawaban Ya, dibaca. bisa betul bisa tidak begitu. Dengan Baik, loh. mengambil dua kaulnya Imam Syafi'i, kaul jadid dan kaul qadim. Pada kaul qadim, pada kaul jadid itu Di sini gue pul. Bisa pak. Nonton. berkata kedua artinya juga membatalkan sholat ketika tidur dalam keadaan berdiri. Kami mengambil kata tidur di sini, tidak ada pembahasan tentang tidur, tidur bukan ngantuk, bahkan tanda tidur adalah ngantuk. Tanda tidur adalah berdiri. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami mengambil dua kaulnya Imam Syafi'i, kaul jadid dan kaul qadim. Pada kaul jadid itu membatalkan wudu, artinya kami mengambil kesimpulan bahwasanya tidur dalam keadaan apa tadi berdiri ya ketika sholat tadi di soal tadi, maka wudunya batal, maka sholatnya juga batal. Kami mengambil kesimpulan dari itu karena ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dan juga tapi hadis itu tidak. Dan juga karena bahwasanya tidur dalam keadaan berdiri, kenapa membatalkan sholat? Karena itu tidak menetapi dari tempat duduknya. Sebabkan tidur yang menetapi tempat duduknya itu tidak membatalkan sholat. Maka dia diserupakan seperti orang yang tidur dalam keadaan tidur miring. Itu kaul jadidnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah pada kaul qadimnya Imam Syafi'i, tidak membatalkan wudu karena ada hadis dari Nabi, idza nama al-'abdu fi sujudihi, apabila seorang hamba itu tidur dalam keadaan sujudnya pas sholat, maka Allah akan membangga-banggakan kepada para malaikatnya. Terus yaqulu ila akhir. Kemudian di sini dijelaskan lagi, falau istaqada wudu'uhu lima ja'alahu sajidah. Seandainya itu membatalkan wudu, kenapa persoalan tersebut dalam keadaan sujud? Tidak Nabi jelaskan itu membatalkan wudu, tapi malah Nabi menyebutnya Allah akan membanggakan. Artinya sholatnya tetap sah begitu. Itu pada kaul qadimnya apa ya? Kaul qadimnya Imam Syafi'i, la yang tertutup wudu. Demikian dari kelompok 3. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari jawaban kelompok 3, kalau tidurnya itu ketika ruku, sujud dan berdiri tadi ya, itu ditafsir mengikuti qaul jadid. Tidurnya ketika ruku, sujud dan berdiri itu membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Mengikuti qaul qadim, tidur ketika sholat, tidur pada posisi ruku, sujud dan berdiri itu tidak membatalkan wudu. Otomatis ketika wudunya tidak batal, maka sholatnya tidak batal. Itu apanya? Oke. Jawaban, monggo referensi dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu anwa'u apa? An-naumu ayakinan falasaka hal nama au nisa au nasa'a fala naqdu.
Ya, kembali. Asin. Jika orang yang tidur itu yakin atau walaupun ragu, kalau yakin batal wudunya. Tapi kalau ragu atau antara tidur dan ngantuk, maka tidak batal. Jangan jadi dia yakin ngantuk, maka tidak batal. Yakin batal lah. Monggo. Ulangi sekali lagi ya, biar jelas. Bacakan lafaz bacakan. Lafaznya ya. Yo. Qauluhu an-nauman ay yakinan kalau syaka hal nama au nasa'a au na'asa wala naqudu. Artinya Kalau dia tidur yakin maka batal wudhunya, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia ragu atau mengantuk maka tidak batal. dari jawaban kelompok 2 bisa kami ambil kesimpulan bahwasanya kalau memang dia yakin tertidur maka wudhunya menjadi batal. Kalau wudhunya batal otomatis sholatnya menjadi batal. Tapi kalau dia syak ragu-ragu, aku nih ngantuk apa tidak? Tidur apa? Tidak. Maka sholat, maka wudhunya tidak batal. Kalau wudhunya tidak batal, katanya sholatnya tidak batal. Selaras dengan jawaban yang di atas lah. Ada sedikit kesamaan lah. Maklum pertama kan. Iya, nggak apa-apa tanya. Kelompok 3. Oh, kelompok 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Redaksi Al-Bajuri halaman 130. Wa min alamatin naumi du'ya wa min alamatin nu'asi sima'u kalami hadirina wa illa yufqihhu. Muradnya ialah sebagian dari tanda-tanda tidur yaitu bermimpi, dan sebagian dari tanda-tanda ngantuk yaitu masih mendengar kata-kata orang di sekelilingnya meski tidak paham. Ada gangguan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nawakidul wudu arba'atun asya'a. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Salah satu dari 4 ialah zawalul akli, hilangnya akal, binaumi sebab tidur, au ghairihi atau selainnya tidur. Apa selain tidur? Hilang ingatan. Alasannya batal karena dia bermimpi, dan mimpi merupakan salah satu tanda orang tidur, dan tidur salah satu penyebab batalnya wudhu. Jika wudhu batal maka otomatis sholatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jawaban kelompok 3. Alamatun nu'as, tanda-tanda ngantuk.
Tanda-tanda ngantuk itu salah satunya. Tanda-tanda ngantuk itu dia masih mendengar di sekelilingnya. Maksudnya dia masih mendengar suara yang ada di sekelilingnya meskipun dia tidak bisa memahami ucapan tersebut. Terus kalau tanda-tanda tidur itu yang mimpi. Tanda-tanda tidur tanda-tanda tidur yaitu mimpi. Terus nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Salah satunya yaitu hilang akal disebabkan tidur. Nah, mengapa dari kelompok 1 mengambil jawaban batal? Karena mimpi itu adalah bagian dari tidur atau tanda-tanda dari tidur. Nah, ketika tidur itu hilang akal, tidak tahu lagi. Jawabannya seperti itu. Kami ulangi jawabannya. Dari kelompok 3 itu ditafsir jawabannya. Kalau dia tidur ketika sholat dalam keadaan rukuk, sujud atau berdiri itu ditafsir. Mengikuti qaul jadidnya Imam Syafi'i, membatalkan wudu ketika dia tidur saat rukuk, sujud dan berdiri. Kalau wudunya batal, otomatis berhenti kepada sholatnya. Mengikuti qaul qadim Imam Syafi'i, tidur dalam posisi rukuk, sujud dan berdiri itu tidak membatalkan wudu. Kalau wudunya tidak batal, otomatis sholatnya tidak batal. Jawaban dari kelompok 2 yang mengatakan bahwasanya sholatnya tidak batal itu kalau memang dia yakin dia yakin dia tertidur, maka batal sholatnya. Dia wudunya menjadi atau dia ragu-ragu tidur apa ngantuk. Kalau dia ragu-ragu maka sholatnya tidak wudunya tidak batal. Kalau wudunya tidak batal, otomatis sholatnya tidak batal. Dari jawaban kelompok 1, tanda-tanda ngantuk itu ya dia masih mendengar suara yang ada sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa memahami suara tersebut. Terus alamatul naum, tanda-tanda tidur itu salah satunya ialah bermimpi. Nah, karena Pak itu tadi tertidur, berarti dia mimpi, berarti sudah tertidur. Sedangkan nawaqidul wudu itu salah satunya ialah hilang akal sebab tidur. Tanda-tanda tidurnya tadi itu mimpi. Alasan kenapa dari kelompok 1 mengatakan batal, karena ketika sholat tadi dia mimpi. Sedangkan mimpi itu adalah tanda tidur. Sedangkan tidur itu zawalul aqli, hilangnya hilang akal termasuk membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Oke. Monggo dari para musyawirin yang mau mengkritik dari jawaban kelompok yang lain. Ya, monggo Gus Labib. Saya Kang Labib, perwakilan dari kelompok ini. Ya, saya Labib dari perwakilan dari kelompok 1. Ya, ingin menyangkal itu Kang Habib. Kelompok 3. Itu tafsil atau bisa dipilih? Jawabannya itu ditafsil atau bisa dipilih? Ya, monggo yang lain lagi. Itu kayak gitu. Monggo perwakilan dari kelompok 3. Itu bukan ditafsir tapi dipilih saja gitu. Iya, yang mana? Dipilih. Jadi boleh. Oh ya. Boleh qaul qadim atau qaul jadid. Jadi Itu saja. jawaban dari kelompok 3 itu boleh dipilih. Serah mau yang mana, jadid atau qadim. Berarti jawabannya bisa batal. Berarti jawabannya ada 2 nih. Jawabannya batal sama tidak batal gitu ya. Iya. Gimana? Jawabannya batal sama tidak batal gitu ya. Kang Habib gimana? Iya. Iya. Iya.
Berarti ketika seseorang melakukan hal demikian Pak Jamal ini, nah sholatnya Pak Jamal itu batal atau tidak batal? Batal atau tidak batal? Gimana Kang Habib? Kalau dia ngikuti 2 call tadi, dia ngikuti yang mana? Call apa tadi? Aku lupa. Iya, call jadid apa call qadim? Kalau call jadid berarti batal, Iya. batal. Kalau call qadim berarti tidak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Jamal ini bagusnya memilih yang mana nih? Batal atau tidak batal? Ya, jadi ada pertanyaan lagi dari kelompok 1. Tadi kan disuruh ditafsir atau memang dipilih. Jadi kata Kang Habib dipilih, terserah mau milih yang mana dari 2 pendapat tadi. Kalau dia mengikuti qaul jadid berarti sholatnya batal. Kalau dia mengikuti qaul qadim berarti sholatnya tidak batal. Kalau begitu terserah Pak Jamal. Saya silakan kepada Pak Jamal. Jadi dari kelompok Pertanyaannya sebaiknya. Bukan terserah, sebaiknya. sebaiknya yang mana? Dari kelompok 3 Kang Habib? Kalau sebaiknya berarti sebaiknya ya? Iya. Sebaiknya berarti batal. Ya, jadi dari kelompok 3 mengambil pendapat yang baik itu dibatalkan saja, berarti mengikuti qaul jadid Imam Syafi'i. Berarti intinya jawaban kami ini yang sebaik-baiknya gitu ya. Sebaik-baiknya jawaban itu kan? Tapi kami juga memberi toleransi kepada orang yang memang sangat ngantuk disebabkan oleh kegiatan sebelumnya, artinya dia memang dalam keadaan tertekan. Jadi ada halnya memberi toleransi dengan menggunakan qaul apa namanya? Qadim. Apa yang tidak batal tadi? Qaul qadim Tidak membatalkan itu. Saya mau minta referensi, kita boleh menggunakan qaul qadim sementara qaul jadid ada dan tidak. Gimana? Dari kelompok 1 meminta referensi memperbolehkannya menggunakan qaul qadim sedangkan qaul jadid sudah ada. Saya tidak punya referensi, cuman saya dulu pernah mendengar dari ucapan dari Pak Yai, dan yang saya tanyakan apakah ucapan dari beliau ini bisa menjadikan sebuah hujah atau gimana sebelumnya. Jadi ceritanya begini, kata beliau, kata Pak Yai pada pengajian maghrib dulu, wudhu itu kan kalau menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit itu batal. Sedangkan kita kalau di Mekah itu kan orang banyak, jadi repot untuk menghindari bersentuhan kulit. Jadi kata Pak Yai mengambil, kita tidak perlu untuk berpindah bertaklid pada mazhab lain, cukup dengan mengambil qaul qadimnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit itu tidak batal. Jadi tidak perlu bertaklid ke mazhab lain. Kalau sudah referensi dari kitab sekarang saya tidak ada. Terima kasih. Untuk referensi yang jelas dari kitab belum ada, cuman dari penyampaian Pak Yai ketika ngaji maghrib itu beliau mengatakan bahwasanya wudhu itu tidak batal sebab bersentuhan dengan yang bukan mahram ketika kondisi darurat, semisal kita berada di Mekah ketika tawaf dan lain sebagainya. Kita tidak harus bertaklid kepada mazhab yang lain, kita cukup mengikuti qaul qadimnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram itu tidak batal. Enggak, persen. Iya, saya itu kata-kata Pak Yai ya. Yang pertama, Kang Habib, kata-kata Pak Yai tidak bisa dijadikan hujah, karena bisa dijadikan hujah itu kata-kata Rasulullah. Kalau bahasa saya masalah hujah ya, hujah kan di dalam kitab Warokot itu ada kan pembahasan hujah, sama aja bisa dijadikan hujah. Cuma saya juga pernah mendengar penjelasan Pak Yai dan itu ada ada uzurnya, ada kesulitannya. Dan saya tidak menangkap kesulitan pada deskripsi masalah ini. Jadi dari kelompok 1 menyegah dari jawaban kelompok 3 yang mengatakan bahwasanya apa tadi hujah itu yang memang langsung dari Rasulullah atau yang bisa sampai pahami sendiri dalam survei. Kalau saya menjelaskan kan bukan operator berarti.
Tambahan kami, Ya. saya juga punya kata-kata dari Pak Yai. Kalau banyak mengambil kaul doi nanti matinya seul khotimah. Yang pernah mendengar. Ya, tadi kan Pak Yai mengatakan bahwasanya menggunakan qaul qadim itu dalam kondisi saat darurat. Nah, sedangkan dari kelompok satu mengatakan bahwasanya permasalahan yang ada pada Pak Jamal ini bukanlah sesuatu yang darurat. Dan dari kelompok satu juga punya hujah dari beliau Pak Yai. Hujah ya. Kata-kata Pak. Kata-kata. Punya kata-kata bahwasanya jangan keseringan pakai qaul dhaif, karena kalau keseringan pakai qaul dhaif itu akan menyebabkan Su'ul khotimah. dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang pertama, di sini kenapa Anda mengatakan bahwasanya permasalahan ini tidak darurat? Artinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan di sini Pak Jamal itu untuk menghidupi keluarganya terpaksa kerja lembur. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan, kami mengambil kesimpulan dia dalam keadaan terpaksa dan hingga mengakibatkan dia ngantuk sampai pada saat subuhnya dia tertidur gitu misalkan. Makanya di sini kami juga boleh memberi toleransi untuk mengambil qaul qadimnya Imam Syafi'i. Cukup. Inti dari kesimpulan jawaban kelompok 3 mengatakan bahwasanya permasalahan yang ada Pak Jamal ini ialah suatu kondisi yang sudah darurat karena dia juga punya kewajiban untuk menafkahi kepada anak dan keluarganya. Nah, di sini dengan sebabnya itulah mengambil pendapat bahwasanya ada uzur, ada uzur tadi ya. Darurat. Iya, darurat. Ada darurat. Saya boleh bertanya? Ya. Tadi kan katanya kalau sering memakai qaul dhaif itu matinya dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya pertanyakan apakah qaul qadim ini dinamakan dengan qaul yang dhaif? Iya. Ada pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 1 yang mengatakan bahwasanya ketika kita sering menggunakan qaul dhaif, khawatirnya nanti kita mati dalam keadaan seret. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan qaul qadim ini dinamakan qaul dhaif? Saya tidak mengatakan bahwa ini ada qaul dhaif ya. Cuman jika dibandingkan dengan qaul jadid, qaul qadim lebih lemah daripada qaul jadid. Dari kelompok 1 tidak mengatakan bahwasanya qaul qadim itu qaul yang dhaif. Tapi lantaran ada qaul jadid lebih kuat dibandingkan qaul qadim. Saya terima. Terus katanya kalau terlalu sering. Berarti kalau tidak sering tidak berarti ya, tidak salah khotimah berarti ya. Gimana kelompok 1? Silakan tanyakan Pada Acok. Cukup. Kiaskan juga. Sudah jawab. Monggo dari kelompok yang lain. Saya tidak bisa mengulangi lagi karena terlalu panjang. Intinya kesimpulan aja nanti. Kelompok 2 bagaimana? Di tafsir. Saya mau minta diulangkan jawaban untuk kelompok 2. Monggo kelompok 2 jawabannya. Karena ada permintaan dari kelompok 1 untuk mengulangi jawaban. Silakan baca referensi. Terus alasannya atau alasan. Monggo penyesepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini menjawab tidak batal karena dari referensi yang kami temukan dalam kitab Al-Bajuri, qauluhu an-naumu ayyakinan. Kalau tidurnya yakin maka membatalkan wudhu. Kalau wudhunya batal maka sholatnya batal. Kalau syakka hal nama aw ma'asa fala naqadha. Kalau dia ragu antara tidur dan ngantuk maka wudhunya tidak batal. Ya, dari jawaban kelompok 2
mengambil dari referensi yang sudah dibacakan tadi, bahwasanya kalau memang pada saat sholat itu dia yakin tidur, maka itu sama dengan jawaban tadi. Salah satu yang membatalkan wudhu itu zawalul akli binaum, sebab tidur. Nah, kalau dia ragu-ragu, aku nih tidur apa ngantuk, maka sholatnya tidak batal. Referensinya dari kitab Bajuri. Kami menemukan referensi yang lain. Iya, monggo. Dalam kitab Minhajul Qadim halaman 15 cetakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Malau syakka fi zalika aw fi annahu kana mumakkinan amla aw annahu nama aw na'sa wa in ra'a riyan falana qadha. Artinya, kalau seandainya orang itu kemudian dia ragu, dia tidur tadi dalam keadaan duduk yang menetapi pantatnya atau tidak, atau dia ragu antara tidur dengan mimpi, sekalipun antara tidur dan ngantuk, sekalipun ngantuk tersebut sampai bermimpi, maka wudhunya tidak batal. Jangan boleh. Intinya dari jawaban yang baru dari kelompok 2 mengambil dari referensi kitab Minhajul Qadim, dia tidur kemudian ragu-ragu, duduk menetapi pantat apa tidak, habis itu atau dia ragu antara tidur dan ngantuk, sekalipun ngantuk tersebut sampai bermimpi, maka tidak batal. Nah, kalau ngambil dari sini berarti orang ngantuk juga bisa bermimpi, tidak mesti tidur. Makanya kami menjawab tidak batal. Ya, monggo dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk referensi yang dibacakan Kang Samsul yang kedua tadi, itu apakah keadaannya itu sholat atau tidak? Pertanyaan dari kelompok 3, keadaan sholat atau tidak? Iya, pertanyaannya tidurnya tadi itu dalam keadaan sholat apa tidak? Cuman dibilangkan wudhu kan gitu, apa dia sholat atau tidak? Ya, kan kalau di sini memang tidak dalam sholat, tapi pembahasan membatalkan wudhu. Berarti kalau wudhunya tidak batal, maka sholatnya juga tidak batal. Ya, memang di sini tidak ada membahas tentang sholat, cuma lebih mengarah kepada permasalahan wudhu. Kalau wudhunya tidak batal, otomatis nanti sholatnya tidak batal. Kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Gitu. Ada lagi sanggahan? Gimana Kang Rosyid? Kalau seandainya tidak ada, kami larikan ke musohe. Sayang musohe yang gorengan. Belum langsung suci. Lucu. Awak pula. Bismillah. Masya Allah. Ini memperjelas pertanyaan tadi ya. Soalnya kan di pertanyaan mungkin karena jawaban Kang Samsul berbeda kan karena dari segi pertanyaan. Soalnya dari pertanyaan deskripsi pertanyaan yang ada pada deskripsi tadi itu mengatakan apakah ngantuknya itu yakin atau tidak gitu kan. Terus dijawab oleh Sa'il itu ya yakin gitu kan. Terus kami mengambil jawaban batal itu karena dari pertanyaan Pak Jamal itu masih mendengar perkataan orang lain atau tidak. Si Sa'il menjawab tidak gitu. Makanya dari situ jawabannya berbeda-beda gitu. Jadi yang perlu diperjelas soalnya tadi misalnya. Iya, soalnya deskripsi masalah soal. Monggo. Praktekkan Sa'il itu. Coba Sa'il. Tadi kan mengatakan dia tidak mendengar perkataan orang lain. Itu kan? Tapi ngantuk. Tapi yakin ngantuk kan? Kalau yang namanya ngantuk itu masih mendengar perkataan orang lain walaupun tidak paham gitu. Ya. Tapi dari pertanyaan tadi dia mengatakan yakin ngantuk. Yakin ngantuk tapi tidak mendengar perkataan orang lain gitu. Ya, itu gimana? Berarti sudah belarang. Jangan berubah ya, kami mencatat pertanyaannya jawaban ini.
Abang Kodir. Coba. Saya udah paham ya. Gimana kalau saya tidak paham tidak bisa tuntas? Pertanyaan dari kakak tidak paham. Oh, pertanyaan dari kelompok 3. Jadi intinya tuh dia ngantuk. Ngantuk? Ngantuknya yakin atau enggak, mimpinya yakin atau enggak, masih mendengar atau enggak gitu. Pikirannya di lain. Monggo, ngantuknya yakin apa tidak, dia mendengar apa tidak, suara yang ada di sekelilingnya. Imam, ya. Mendengar suara imam apa tidak, dia yakin ngantuk apa tidak, dia mendengar suara imam itu apa tidak. Soalnya bertentangan dengan jawaban panjenengan. Ketika ada perbedaan, otomatis nanti jawaban akan berbeda. Mungkin sambil berpikir saya mau menambahkan referensi ya. Ya, monggo. Di kitab Nihayatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj cetakan DKI halaman 73. Kalau ro'a ru'ya wa syakka hal nama au na'isa intaqada wudu'uhu. Jika seseorang bermimpi kemudian dia ragu apakah dia tidur atau sekedar mengantuk, maka batal wudunya. Jadi ada jawaban baru dari kelompok 1 mengambil referensi dari kitab Tuhfatun Nihayatul Muhtaj cetakan Haramain halaman 73 punya kami. Maaf, 73. Itu kalau dia mimpi kemudian dia ragu tidur apa tidak aku nih, maka wudhunya batal. Maka wudhunya menjadi batal. Monggo, mungkin ya cukup sampai di situ dulu. Kita alihkan dulu ke musahih karena ini sudah larut malam, karena ada satu permasalahan lagi. Kos buka. Dirumuskan. Makan boleh. Jawaban dari kelompok pertama itu mengatakan bahwasanya sholat Pak Jamal itu batal. Kenapa? Karena kalau hanya ngantuk itu tanda-tandanya dia masih mendengar ucapan orang sekitar misalnya, cuma tidak bisa memaham. Nah, terus kalau tanda-tanda tidur itu salah satunya ialah mimpi. Terus perkara yang membatalkan itu ada 4, salah satunya hilang akal disebabkan tidur. Alasan batal karena itu tadi mimpi itu termasuk tidur, yang mana tidur itu ialah termasuk perkara yang membatalkan wudu. Tahu zawalul aqli bin naum. Terus dari kelompok 2 mengambil referensi dari kitab Bajuri
itu kalau memang dia yakin ngantuk, atau kalau memang dia yakin dia itu tidur, maka wudunya batal. Kalau wudunya batal berarti sholatnya batal. Tapi kalau dia ragu-ragu antara tidur dan tidak, maka batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Terus dari kelompok 1 mengambil dari kelompok 3 referensi dari kitab Muhadzab halaman kelompok 3 halaman 23 dengan Al-Hidayah, itu ditafsir dari permasalahan kalau tidurnya di dalam keadaan rukuk sujud berdiri mengikuti qaul jadid membatalkan wudu. Kalau wudunya batal berarti sholatnya batal. Qaul qadim tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Dia tidur dalam keadaan rukuk, sujud dan berdiri. Kalau wudunya tidak batal, otomatis sholatnya tidak batal. Terus dari 3 jawaban tadi, dari kelompok 1 ada menambahkan jawaban dalam kitab Nihayatul Muhtaj cetakan BDI. Kalau dia mimpi kemudian dia ragu-ragu tidur apa ngantuk aku nih, maka batal. Ya, dia ragu-ragu, dia mimpi, cuman habis itu dia ragu-ragu aku ini ngantuk apa tidur, maka batal wudunya. Gitu kan maksudnya? Iya. Untuk Kang Samsul tadi kurang bisa nangkap aku soal yang di Manhajul Qawi. Yang di Manhajul Qawi aku kurang bisa nangkap. Dari Musahih bisa memahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Minhajul Qadim dijelaskan ma law syakka fi zalika aw fi annahu kana mumakkinan amla aw annahu nama aw na'sa wa in ra'a ru'yan. Nah, ini penjelasan tentang pengecualian dari yang membatalkan wudu. Kalau seandainya orang yang wudu tersebut ragu, ketika dia bangun tidur dia ragu apakah ketika tidur tadi menentapi pantatnya atau tidak, maka wudunya tidak batal. Au annahu nama au na'sa wa in ra'a ru'yan. Ketika dia ragu antara tidur dan ngantuk, sekalipun ngantuk yang sampai bermimpi, maka wudunya juga tidak batal. Berarti itu masih dalam konteks keadaan duduk atau tidak gitu ya? Masuk kalau yang di depannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai Musahih. Ngetes ngomong itu bang. Kan gini, sebenarnya takbir yang dibacakan Samsul itu juga jelas sudah dari Kang Rosid juga jelas. Cuman ada perbedaan. Kalau dari Kang Samsul itu mungkin perbedaannya yang apa tadi, walaupun ketika dia sudah bangun, terus dia bermimpi, apakah tadi dia tuh aku tadi itu tidur apa ora ya? Aku tidur apa ora? Maka batal atau tidak nih? Tidak batal. Tapi kalau dari referensi Ar-Rasyid itu batal karena dia bermimpi, gitu ya Ar-Rasyid? Dia mimpi kemudian ragu-ragu. Mimpi ragu-ragu batal. Tidur apa tidak tadi tuh? Tidak. Dia ragu-ragu antara tidur dan ngantuk. Tapi dia bermimpi. Batal. Mimpi dulu baru ragu-ragu. Iya batal. Kan berlawanan gitu kan, berlawanan. Kalau ini ragu-ragu dulu, baru yakin mimpi gitu kan. Kalau dari Kang Samsul tadi gini, dia tuh sudah selesai, ini dia bangun ceritanya kalau dari Kang Samsul. Terus dia ragu-ragu
apakah tidur atau tidak, padahal dia bermimpi, gitu dah. Nah, padahal dia bermimpi, maka tidak batal, ragu-ragu apakah dia mimpi atau tidak. Terus apakah dia tidur atau tidak, apakah dia tidur atau tidak, tapi dia bermimpi, maka tidak batal. Kalau Kang Rosyid bermimpi, dia sudah bermimpi, terus ragu-ragu apakah tidur atau ngantuk tadi tuh. tidur atau ngantuk. Kalau Samsul tadi ragu-ragunya dalam masalah mimpi. Tidak, tidurnya ada. Itu pas posisi seperti tidur tuh bermimpi gitu. Pas bangunnya ragu mimpi atau tidur atau ngantuk tadi. Nah, tadi kan sama-sama mimpi, cuma dari Kang Samsul itu dia sama, cuman hukumnya beda. Kalau Kang Samsul dia mimpi, ketika tadi itu mimpi sudah, oh mimpi manjat pinang misalkan. Tapi setelah itu ragu-ragu, aku tadi itu tidur atau tidak ya, padahal dia bermimpi, maka tidak batal. Kalau Kang Rosyid dia tuh sama juga bermimpi, tapi ragu-ragu, aku tadi ragu-ragu tidur atau tidak, maka Kang Rosyid jawab batal. Nah itu kan jelas perbedaan ya, jelas referensinya, jelas juga perbedaannya juga jelas. Nah yang berarti itu saja yang perlu dibahas, itu saja yang perlu dibahas. Nah nanti Kang Samsul itu arahannya kemana, referensinya itu arahannya kemana. Nah Kang Rosyid ini arahannya kemana, apakah nanti Kang Samsul itu arahannya nanti bisa diarahkan dalam keadaan sholat atau gimana. Kang Rosyid gitu juga, itu aja paling yang dibahas sekarang nih, paling itu. Atau ingin menguatkan lagi lah, misalnya Kang Samsul mau menguatkan referensi yang dia baca itu mengarah ke deskripsi, atau Kang Rosyid itu memberi alasan juga kalau referensinya itu mengarah ke deskripsi ini, jawaban ini gitu. Kita kembali ke deskripsi tadi kan, saya belum jawab itu pertanyaan yang dari Kang Zidan. Saya tidak lupa. Nah gitu saya menolak lupa. Gini ya. Udah lagu yang gimana? Monggo dijawab pertanyaannya. Dia yakin tidur, dia yakin ngantuk apa tidak? Itu pertanyaannya kan? Pertanyaannya tadi dua, dia yakin tidur atau tidak, terus masih mendengar di sekelilingnya atau tidak. Sementara jawaban dari pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh Kak Noval mengatakan Pak Jamal masih mendengar di sekelilingnya atau tidak. Jawaban dari Kang Udin itu mengatakan tidak. Terus ditanya itu ragu mengantuk atau yakin mengantuk. Kemudian dijawab oleh Kang Udin yakin mengantuk. Itu kan bertentangan, sementara ala tandanya orang tidur itu tidak mendengar di sekelilingnya. Berarti ada kemungkinan dari kami nih menyimpulkan bahwa orang tersebut tidur. Gimana dari pembuat soal? Yakin ngantuk katanya. Begini loh, kalau yakin ngantuk masih ada kemungkinan yakin tidur juga. Karena kalau yakin tidur pasti yakin ngantuk, karena sebelum tidur itu mengantuk. Dia yakin tidur tapi tidak yakin ngantuk. Yakin ngantuk. Dia yakin ngantuk, cuman tidak yakin kalau dia tidur. Nah gitu. Kalau yakin ngantuk otomatis tidak tidur gitu. Enggak. Kalau memang dia yakin ngantuk berarti tidak tidur. Tapi dia bermimpi dan mendengar dan tidak mendengar di sekelilingnya itu loh, yang tidak mendengar itu loh. Gimana diperjelas? Kalau orang cuma ngantuk itu masih mendengar Di sekelilingnya, kalau orang cuma ngantuk di kitabnya ya, di kitab.
Ini ada permintaan dari kami kelompok 1, definisi mimpi mungkin bisa didefinisikan dulu yang tahu. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan tentang tidur dan ngantuk di dalam kitab Kamus Misbahul Munir jelaskan wa awwalun naumi an-nu'as. Awal dari tidur ialah ngantuk. Nah, ini maksud dengan nu'as atau ngantuk ialah wahwa ayyahtaja al-insanu ilan naum. Ketika seseorang ingin tidur, itu namanya ngantuk, nu'as. Summal wasanu wahwa siqalun nu'as. Kemudian yang kedua ada namanya wasan. Wasan itu ialah orang yang sudah ngantuk berat. Summa at-tarnik wahwa mukhalatatun nu'as lil aini. Yang ketiga namanya tarnik, ngantuk baru sampai di mata. Kemudian summal karo wal ghamdu, ada namanya karo dan al ghamdu. Wahwa ayyakuna al insanu bainan naim wal yakzoni. Karo dan al ghamdu ialah ketika seseorang berada pada posisi antara tidur dengan ngantuk, antara tidur dengan terjaga. Itu namanya karo dan al ghamdu, masih namanya ngantuk. Kemudian summa al afqu wa huwa an-naumu wa anta tasma'u kalamal qaum. Kalau afku, ngantuk, ialah tidur dan dia masih mendengar ucapan orang lain. Kemudian yang terakhir al-hujudu wal huju'u. Ini tidur yang sudah tidak mendengar lagi. Kemudian untuk pengertian naum, wan naumu ghasyatun sakilatun tahjumu alal qalbi fataqta'uhu anil ma'rifati bil asya'i. Tidur ialah posisi tidak sadar yang berat, yang menyerang hati. Artinya ngantuk itu menyerang hati sehingga dia tidak mengetahui keadaan sekitarnya. Walihadza qila huwa afatun li anna nauma akhul mauti. Menurut sebagian pendapat, tidur ialah termasuk dari suatu penyakit karena tidur adalah saudara mati. Wakila an-naumu muzirun lil quwwati wal aqli. Sebagian pendapat mengatakan tidur ialah ketika seseorang hilang kekuatan dan hilang akal. Wa ammas sinatu fa fil ra'si wan nu'asu fil aini. Kalau ngantuk menggunakan bahasa sinah ialah ngantuk yang terasa di kepala, wan nu'asu fil aini. Sedangkan ngantuk menggunakan kata nu'as, ngantuk yang sudah sampai di mata. Wakila as-sinnatu hiya an-nu'as. Tapi menurut pendapat yang lain, sinnah itu juga termasuk nu'as. Wakila as-sinnatu rihun naumi tabdu fil wajhi summa tamba'isu ilal qalbi fayan'asul insanu fayanamu wa nama an hajatihi. Menurut sebagian pendapat yang lain, sinnah itu ialah anginnya tidur, maksudnya hawa-hawa tidur yang nampak di wajah. Dari wajahnya kelihatan kalau dia sedang ngantuk. Summa tamba'isu ilal qalbi, kemudian rasa ngantuk itu berjalan ke hati. Fayan asu al insanu, kemudian dia merasakan ngantuk. Fayanamu, kemudian tidur. Wanama an hajatihi, dan tidur termasuk dari hajatnya. Iza lam yahtamma laha, kalau dia tidak tidur merasakan susah. Kesimpulannya, kalau tidur itu hilang kekuatan dan hilang akal, kemudian tidak mendengar pembicaraan orang lain. Sedangkan ngantuk masih mendengar perkataan orang lain,
dan masih yang ngantuk cuma mata belum sampai ke hati. Saya kira bisa ditangkap perbedaannya di antara mendengar dan tidak. Ya. Gimana membuat soal? Ayo. Ya, orangnya sebenarnya tidur, cuma dia tak mau mengakui. mungkin aja tuh. Bukan Karena tadi sudah jelas pengertian tidur seperti apa, ngantuk seperti apa. Kalau ngantuk itu dia masih mendengar suara di sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa memaham apa yang dibicarakan. Sedangkan tidur itu akalnya sudah hilang dan dia tidak mendengar ucapan atau suara-suara yang ada di sekelilingnya. Serius kabur. Jadi kami semakin kuat bahwa mengatakan Pak Jamal ini tidur. Karena tadi kan pertanyaan soal yang mengatakan bahwa Pak Jamal masih mendengar sekelilingnya atau tidak. Dengan yakin Kamudin menjawab tidak. Kalau tidak berarti Tidur. Gimana? Sekalipun yakin Ismar termasuk bagian dari Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jamal di situ dia yakin ngantuk tapi tidak yakin tidur, berarti mengecualikan tidur. Kemudian ada kata-kata Kang Samsul hatta ru'ya tadi ya, sekalipun dia tersebut ngantuk sampai bermimpi, berarti ada orang yang ngantuk langsung bermimpi. Ada kata-kata gitu ya. Terakhir tadi apa tadi? Ya. Wa in ro'a ru'ya. Terus artinya sekalipun dia bermimpi, ya sekalipun dia bermimpi ya, berarti dia posisinya ngantuk. Berarti orang ngantuk bisa bermimpi, tidak hanya orang yang tidur saja ya. Ya, permasalahannya bukan di mimpi, tapi di mendengar di sekelilingnya atau tidak. Oke. Dia tidak mendengar sekelilingnya karena dia fokus di mimpinya. Bagaimana mungkin orang bisa fokus ke mimpi? Karena dia di situ tidak sadar lagi karena keadaannya ngantuk bersangatan. Bayangkan orang yang tidak tidur semalaman karena pekerjaan yang sangat berat, yaitu menyetir ya, pengemudi. Berat pekerjaannya. Ya, mungkin itu bisa memperkuat jawaban kami karena katanya tidak sadar kan. Yang namanya tidak sadar itu hilang akal. Hilang akal tadi masuk ke naum kan? Iya kan? Ya. Kalau tidak mendengar aja itu bisa masuk ke aljud tadi, di bawah naum satu tingkatan. Aljud itu tidak mendengar. Tapi kalau sudah sampai hilang akal, tidak sadarkan diri, lemas pula lagi. Nah itu sudah tidur atau berarti tidak mendengar terus tidak sadarkan diri, tidur. Betul. Orang yang tidak sadarkan diri kan, ya otomatis hilang akal. Pokoknya intinya dia itu yakin ngantuk, berarti tidak yakin mimpi, tidak yakin tidur. Intinya pokoknya dia ngantuk. Kan ada kata-kata tadi ngantuk bisa juga bermimpi. Kemudian dia bermimpi tersebut, mimpi ketika kamu tadi kan, Pak Jamal itu mimpi. Berarti dia terfokus dengan mimpinya, seolah-olah pendengaran itu hilang karena fokus dengan mimpinya. Karena orang ngantuk juga bisa ini seolah-olah pendengarannya hilang. Berarti ada indikator pendengarannya tak hilang nih. Kan seolah-olah. Karena dia bagaimana contohnya orang bermimpi kan? Pembahasan kita bukan di mimpi, tapi di mendengar atau tidak. Pertanyaannya, apakah orang yang bermimpi itu bisa mendengar atau tidak? Intinya kan di sini dia tuh ngantuk bisa. Tadi kan kata-katanya orang yang ngantuk itu bisa juga bermimpi. Berarti tidak hanya orang yang tidur saja bisa bermimpi. Berarti yang dikatakan cuman hanya mimpinya saja. Berarti orang yang ngantuk dan orang yang tidur intinya bisa sama-sama mimpi. Pertanyaannya, apakah orang yang mimpi itu mendengar perkataan orang lain? Ya, kalau orang bermimpi tersebut mendengar perkataan orang lain, berarti dia cuma mengantuk. Tapi kalau orang yang bermimpi tersebut tidak mendengar perkataan orang lain, berarti orang tersebut tidur. Dia tidak mendengar perkataan orang lain karena disebabkan dia mimpi. Karena kata-kata tadi kan dia orang yang ngantuk. Intinya di mimpinya. Karena orang yang ngantuk juga bisa mimpi, orang yang tidur juga bisa mimpi.
Berarti di mimpinya tuh yang dipermasalahkan. Ya. Apakah orang yang mimpi bisa mendengar? Iya, orang yang bermimpi nih, ini orang yang bermimpi ya. Kalau orang yang bermimpi itu bisa mendengar, berarti dia ngantuk, tidak hanya sekedar tidur, tidak tidur, tapi dia hanya ngantuk karena mimpi masih mendengar orang lain. Tapi kalau sudah mimpi plus tak mendengar orang lain, berarti dia tidur. Monggo moderator. Ya, kami cukupi, kita larikan ke perumus. Monggo untuk merumuskan jawabannya dan mengarahkan jawaban yang sudah diutarakan oleh masing-masing kelompok tadi. Tadi sudah jelas perinciannya. Monggo kalau semua nggak akan satu lagi merasa Islam gendang di Fatihah. Berarti intinya ngantuk. Kalau tidak kita serahkan ke ketua. Ini di kamus pasti kan dibuka lah. Ini cuma terang. Malah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu mungkin bisa timbul Perdebatan Mas. Iya jelas lah. Yang kita belum terima. Kalau yang tadi itu apa jenenge mengatakan batal dengan apa jenenge dengan alasan hilangnya akal sebab tidur, mungkin ada yang bisa menyebutkan referensi dengan jelas. Kalau memang itu ada, berarti sah, ini dihukumi batal. Kalau memang ada yang bisa mendatangkan referensi, salah satu yang membatalkan wudhu itu nanti hilangnya akal, karena kaitannya nanti kebatalnya wudhu ini ke naum ini. Apakah nanti naum itu nanti menghilangkan akal sebab batalnya wudhu? Buat wudhu batal berarti sholatnya batal. Ada nggak yang bisa mendatangkan referensi itu? Tadi dari kelompok satu ada menyebutkan referensi dari kitab Safinatul Najah, Nawaqidul Wudu Arba'atun. Salah satunya Zawalul Aqli bin Naum. Cuman tidur ini tidur yang seperti apa, Pak? Bin Naum. Zawalul Aqli Tidur bin ya? Naum. Ya, tidur. Itu bisa diambil referensi ya. Iya. Sedangkan di sini ada referensi gini di kitab Bajuri. Kalau kata-katanya tidur ya an-naum. Ada di kitab Safinah tadi referensinya mengatakan kalau tidur dengan sebab naum apa zawalul akli dengan sebab naum itu bisa membatalkan wudu di kitab Safinatun Najah. Berarti nanti ini kaitannya bukan dengan apa jenengi Mimpi. dengan apa tamakun itu menetapi pantat atau tidak, tapi dengan hilangnya akal gitu ya. Dan ini ada ilahnya kan? Ilah, ada ilahnya. Ilah nauma ko idin. Ilah nauma ko idin. Mumakin. Pak ada. Mati separuh sama bacakan dulu. Ada ilahnya. Kecuali orang yang hilang akal sebab tidur tapi dia menetapkan pantatnya ke tempat duduknya. Nah, maka jika posisinya seperti itu tidak batal. Sekalipun hilang akalnya sebab tidur karena dia duduk. Berbeda kalau dia tak duduk, misalnya berdiri tadi kan berdiri baca surah. Lama pula lagi kata Fatihah kan di mimpinya. Jadi ini dalam posisi apa tadi? Berdiri. Baca surah. Berdiri. Baca surah ya. Maka itu kan semakin bagi kami semakin memperkuat lagi. Iya. Oh yang di baju dia tadi bisa sampai bacakan dulu. Ini sintok bener ulama ini. Jadi kan terus ya pikiran gue saya ngomong kita pikiran rakonek kembalikan moderator saja. Nah, moderator itu bisa memutuskan. Dilanjutkan debat. Debat kusir. Monggo kepada ketua kami persilakan. Notulen.
Mapo. Gimana Ustaz monggo ya? Yakin sama jawaban kita dewe apa ngikut orang lain? Asani zawal akli binomin awlihi illa nawam. Iya sama kan? Itu enggak batal ya. Sama dengan bajuri. Nanti berdiri tadi ya, baca surah tadi. Iya, berdiri. Ini posisinya berdiri, ngantuknya posisinya berdiri. Mimpi. Imam Muslim. Ya. Sebenarnya kan referensi yang masuk itu adalah referensi dari muhadzab. Karena di muhadzab sampai lihat itu kan kakian al sajidan al qaiman fi shalah. Dia tidurnya itu dalam sholat memang. Kalau memang mau ngambil pendapat apa referensi yang jelas. Di situ tulisannya kita ngambil fi sholat fatihi kaulani. Apa? Tapi di sini berbeda tadi. Kalau fil jadid layang taqidu. Tapi menurut qaul jadid tidak membatalkan. Coba lihat kembali. Sedangkan yang tadi dibahas itu menurut qaul jadid itu membatalkan. Tapi kalau saya lihat di sini tidak. Kami ada juga nih dari Hawil Kabir. Nah, maka dari itu saya bingung kok dari penjelasan di sini sama kitab tapi beda hukum. Ya. Qala fil jadid layak taqidu. Menurut qaul jadid tidak membatalkan ketika dia tidur di dalam keadaan rukuk, sujud dan berdiri. Ini sama dengan sini olah yang tadi wudu. Sini kot Sinilah yang tadi dulu. Itu yang qadim gimana yang qadim? Hah? Qaul qadim balikannya berarti. berarti kebalikan. Anal wudu ahu kot intakodo wa sholatuhu kot batolat. Apa kan kasih tahu? Fil jadid inna wudu'ahu qad intagodo wa sholatuhu qad batolat. Jadi senada dengan yang itu tadi. Ada. Nada Itu sama lah punya hukum. PKB. Cuman kami dari Ya maklum lah kan. kalau ini jelas memang pas Ya orang itu. tidurnya pas sholat kan. Kalau dia duduk kan tak batal karena kan duduk. Harap di mawqufna. Enggak jelas Lem. Ini sama nih. Itu sama dalam kitab cuma beda dalam hukum. Kalau punya Rasulullah jelas kan? Yang mana? Yang ini. Ini sama punya Kang Habib. Di kitab Sama Habib, cuma beda dalam hukum. Iya itu beda hukumnya. Enggak tahu yang mana yang dirubah. Iya. Berarti ya hati-hati ini untuk jembatan lain. Iya nek hati-hati ya angel juga karena nang sholat nek dibatalno haram. Sholat. Mana yang betul nih Pak? Dua kitab sama nih. Iya gitu. Dua kitab. Apa bedanya Sama-sama jadi qadim, cuma beda redaksi. Pendukung yang lain. Berarti ini yang ragunya di mana ini? Titik yang membuat perdebatan tadi di ngantuknya. Definisi apa gitu? Kalau untuk itu kan jelas tidur kan sudah kan? Tidak lah kan? Nggak bisa. Katanya dia ngantuk sampai ke mimpi. Karena ada kata-kata orang ngantuk juga bisa mimpi. Tidak bisa dikatakan tidur. Itu kata-kata Kang Samsul ya, bukan kitab. Iya kitab. Di kitab ada kan tadi kan? Coba baca kitab dulu, Pak. Kang Samsul berarti kalau bukan kitab berarti Kang Makanya Samsul. kalian mengatakan itu kata-kata Kang Samsul, bukan kata-kata kitab. Kalau bukan kata kitab berarti kata Kang Samsul. Orang yang ngantuk juga bisa Kalau di sini bermimpi. bajuri gini, min alamatin naum
ar-ru'ya mimpi. Salah satu tandanya turu tidur itu ya sudah mimpi. Kalau sudah mimpi berarti tidur. Tapi min alamatin nu'as asimau kalami ghairihi, tapi dia sekalipun tidak paham. Nah, ini dua loh, kenanya ini dua loh. Dua-dua alamat tersebut masuk loh. Sudah. Itu kan wa illam yafhamu, sekalipun dia tidak paham, walau ra'a ru'ya wa syakka hal nama aw na'asa intaqada. Maksudnya? Ya, sekalipun nanti sing mau lho. Sekalipun dia tidak paham dan kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi, kemudian dia ragu terhadap dia tidur atau ngantuk. Itu kan posisinya dia mendengar atau tidak? Nah, ini masalah mendengar tidak. Tidak mendengar. Kemudian Iki masih pembahasan ngantuk. Benar. Mendengar cuma tidak paham. Dia ngantuk, dia masih mendengar, tapi tidak paham. Nah, kemudian bermimpi. Kemudian dia bermimpi. Nah, kemudian dia ragu lagi apa saya tidur tadi atau hanya sekedar ngantuk. Berarti masih mendengar kan? Masih mendengar. Nah, yang ini dia tidak mendengar, kemudian bermimpi. Itu deskripsi soalnya yang masuk. Yang paten. Dia tidak mendengar, kemudian bermimpi, kemudian dia ragu bermimpi atau tidak. Beda kan sama yang di referensi referensi. Kang Samsul tadi mungkin di masalah nu'as ada yang tidak mendengar. Yang tidak mendengar tadi di nu'as atau di naum? Naum. Kalau itu yang tidak mendengar naum. Al-hujud, wal-hujud dan naum. Coba diangkat-angkat, ada kira-kira di dalam dunia kenyataan begini. Ya gimana ya? Kang Alu gak deh. Siapa yang pernah begini gitu? Jadi mungkin Kang Suki mungkin ketika ngantuk bagaimana yang dirasakan gitu kan? Apakah masih mendengar? Nah ini yang dibahas. Tangkapan aku kan dia pertama mendengar. Kalau dia masih mendengar, kemudian dia bermimpi, kemudian dia ragu, maka tak batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak mendengar, kemudian bermimpi, kemudian ragu, maka batal sholatnya karena situ sudah fix naum. Nah, permasalahannya bagi saya, bagi kami kelompok 1 itu di dia mendengarnya. Tak pakai waktu sedino? Kan. Bagi kami yang membuat soal itu dia tidak tidur tapi ngantuk sampai ke mimpi. Kalau sudah tidak tidur berarti tak tidur. Kalau tak tidur tak bantaban. Berarti semakin ini berarti ya. Kalau soalnya berarti yang tadi gimana Mas kata konten tadi? Yang mana nih? Soalnya Mas gimana? Yang pas dia tidak mendengar, tapi mimpi. Kemudian berarti dia tuh yakin mimpi tapi tak yakin tidur. Gitu ya? Gitu ya? Yakin dia mimpi tapi tak yakin dia tidur. Iya. Berarti Pak, katanya tadi kan dia tak yakin tidur. Artinya otomatis dia tak tidur lah karena tak yakin tidur kan. Ada namun mungkin betul-betul kata Allah. Di anak bacakan ya di pasal 22. Watayak punurut yang ada di tanda kurinaumin la asarolahu. Kalau dia yakin mimpi tapi dia tak yakin tidur, dia tak ingat tidur, tak yakin tidur lah artinya, maka itu tidak berpengaruh. Artinya wudunya tetap sah. Kenapa bisa demikian? Kok dia yakin tidur tapi kok tidak yakin? Dia yakin mimpi kok tidak yakin tidur? Di sini dijelaskan di anunya di caranya. Bisa saja itu hadisul nafsi atau perkataan hati, ada perkataan hati kecil misalnya. Sedangkan kalau seandainya ikhilafihi ma'asyaki fihi li'annaha murajjihatun li ahadi tarafaihi. Berbeda halnya kalau dia ragu mimpi dan ragu dia tidur, itu membatalkan wudu. Karena itu salah satu ada yang dikuatkan salah satunya. Kalau dia ragu berarti kalau ragu murajjihatun ada salah satu yang mengunggulkan, berarti tetap batal kalau dia ragu. Tapi kalau dia yakin mimpi tapi tak yakin dia tidur, lah asal coba silakan di buka halaman 61 anak. Dia yakin mimpi tapi tak yakin tidur, itu tidak membatalkan wudu lah asal. Tapi kalau dikhilafihi ma'asyaki fihi min an-tafihi anna murajjihatun ya. Kalau ragu membatalkan. Berarti kebalikannya tahu. Berarti
berarti dia yakin. Dia ragu apa? Dia ragu mimpi. Dia mimpi tapi ragu tidur. Berarti itu tidak membatalkan. Itu membatalkan. Kalau yang pertama tadi yakin mimpi tapi tak yakin tidur, itu tidak membatalkan. Tapi dikembalikannya. Kebalikannya apa lagi? Yakin tidur, yakin mimpi berarti dia. Yakin tidur, tidak yakin mimpi kata ya. Yakin tidur berarti. Ini kan tak yakin tidur. Karena halaman 61. Tapi iya dia tak yakin tidur, tapi tanda-tanda tidur itu sudah ada. Tapi kalau tanda-tanda tidur, mimpi ini bisa mungkin kalau mimpi tidak mesti tidur. Nah gitu berarti. Sekarang yang menjadi perdebatan itu dia tidak mendengar. Itu. Sekarang cari aja referensi kalau seandainya dia tidak mendengar, apakah itu dinamakan naum maupun nu'as? Yang referensi yang ada itu naum. Naum. Berarti nek naum batal. Yang saya katakan dari tadi bukan di mimpi tapi di mendengar. Iya, Romus. Iki sih tak lain. Iki di hukum itu orang. Mohon kami persilakan kepada para perumus untuk merumuskan jawabannya, karena kalau mau meyakini sesuatu tanda-tandanya dulu kan. Masa mau yakin tanda-tandanya bertentangan? Sama ketika aku nih kentut lah, aku yakinkan aja aku tak kentut. Baunya deh. Iya. Tapi aku yakinkan aja di lawan aku tak kentut. Yakin aku tak kentut aku. Diyakin-yakinkan atau bukan yakin memang? Tandanya ada tapi diyakin-yakin. Maksud saya begitu loh, gagalnya. Monggo. Di pembahasan zon di mana? Selesai dia tergantung jawaban ini. Kalau kita mau zon sesuatu itu harus lihat tanda-tandanya dulu kan. Zon aja loh harus lihat tanda-tandanya bagi yakin kan. Ini mungkin yang di deskripsi bukan mimpi, berasa seperti Kang Habib, bisikan hati. Mungkin bisa juga kalau mau diarahkan ke situ. Karena ya koyo zikir gitu biasanya Allah kan. Atau ketika pengen tidur kan belum ngantuk kan, pengen tidur tiba-tiba jatuh, ibaratnya seperti jatuh. Itu kan juga bukan mimpi. Atau nanti siapa ya tapi balik lagi ke permasalahannya di mendengar atau tidaknya. Nah itu masalah mimpi udah kita lewatkan aja. Itu bukan mimpi lah ya, anggap aja gitu. Nah, sekarang cuma yang didebatkan tuh dia dengar atau tidak? Tidak mendengar ya. Kalau tidak mendengar ya mimpi. Kalau dengar aja keluar. Nah, tak boleh yakin alamatnya tak cocok nih. Bisa. Kalau tanda-tandanya cocok kemudian diyakini ya oke lah. Kalau tanda-tandanya tak cocok. Soal waktu di depan. Kami mesti kokoh dengan jawaban kami. Mungkin ada kelompok yang mau mengubah jawaban. Atau soalnya mau diubah. Atau soalnya yang mau diubah. Segini aja. Kasih waktu sehari. Iya. Sehari itu 2 hari. Besok kita ketemu lagi. Besok Jumat. Berarti Sabtu. Sabtu kalau tak ada acara ketemu. Kapan? Yang perlu direvisi apa soalnya berarti ya? apa yang perlu direvisi? Jawaban tak perlu. Jawaban masih jawaban. Iya. Kalau deskripsi perasaan nggak perlu. Masalahnya biasa namanya Vicky ya. Iya. Itu keren tuh. Bisa aja. Paradoks jadi. Berarti perkuat dalil aja. Iya. Ada nemu dalil kan? Yang mengatakan bahwa tidak mendengar itu bisa dikatakan tidak tidur. Malam minggu. Apa kawan? Malam minggu berarti malam Sabtu nyari. Malam Jumat. Ada yang dapat. Pembahasan jawaban kedua. Berarti bahas yang kedua. Langsung aja. Langsung. Berarti malam minggu ini. Ya jadi ini ada
dari ketua bahwasanya ini dimauqufkan dulu, nanti dilanjutkan acara ini bersama saya pada malam Ahad. Jadi tidak ada perlu yang direvisi, hanya saja untuk mencari memperkuat dalilnya lagi, itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini akan ditutup dengan doa kepada Ustaz Muslim, kami persilakan. Ayo Ustaz. Ayo temukan oi, pecahkan. Yang sampai batal. Obul. Mana itu moni? Mana ini nawe selesai. Al-Fatihah. Ada setan rejim. Alhamdulillah. Amin. Doanya di hati-hati kalian. Doakan Nabi Muhammad.